Malah gak keluar suaranya, Sis. Bisa terus buka ini. Ini Yanto. Ini Yanto. Oke, kalau gitu mari kita mulai acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, seluruh warganet. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat datang dalam acara ngopi, ngobrol asik seputar kopi. Nah, senang sekali saya Rana yang akan membuka rangkaian acara ngopi 2021 ini yang akan diselenggarakan hingga bulan April 2021. Oke. Selama acara ngopi, ngobrol asik seputar kopi, teman-teman akan disuguhkan dengan materi yang insightful dan yang istimewanya, semua pembicara yang hadir adalah orang-orang hebat. Oke, sebelum kita mulai masuk, akan ada sedikit cuplikan video yang pastinya menarik untuk teman-teman saksikan. Oke, silakan menyaksikan. Setiap hari naik sedangkan mereka semua di rumah. Teman-teman, seperti yang tadi kita telah lihat ya, bahwa memang sekitar setahun belakangan ini Indonesia cukup struggle sekali ya, bertahan dari banyaknya bencana, baik itu bencana pandemi maupun memang bencana alam yang bertubi-tubi secara
secara nasional memang juga terkena pandemi, tapi juga kita mengalami bencana alam. Oleh karena itu, acara Ngopi Ngobrol Asik seputar kopi kali ini bertemakan kolaborasi kemanusiaan. Kopi Indonesia Peduli Bencana. Tujuan dari acara ini selain dari untuk mengedukasi, pastinya memberi informasi, tapi kami juga ingin mengajak teman-teman peduli terhadap keadaan Indonesia, yaitu peduli bencana. Oke teman-teman, di hari pertama acara Ngopi Ngobrol Asik seputar kopi, kita akan ada sambutan nih. Sambutan dari founder of Yayasan Duta Indonesia dan Duta Kopi Indonesia, yaitu Ibu Lisa Ayudia. Kepada Ibu Lisa Ayudia, dipersilakan. Rana Putri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati, kami banggakan Ketua Umum Dewan Kopi Indonesia, Bapak Insinyur Dr. Anton Apriantono, yang sudah menyempatkan hadir walaupun dengan di tengah-tengah kesibukannya yang luar biasa. Anak-anakku Duta Kopi, Exxon dan Rana Putri yang menjembatani sehingga acara ini bisa terlaksana. Pak Anton, perlu kami sampaikan bahwa acara-acara ini dikerjakan oleh kaula muda di Jambi. Halo sahabat-sahabat Duta Kopi di Jambi, tetap semangat ya, tetap semangat. Ini luar biasa Pak Anton. Anak-anak angkatan 2020 ini telah membuat beberapa serangkaian acara. Saya tahu anak-anak sahabat Duta Kopi bahwa kalian mengadakan acara ini tentunya dalam rangkaian menyambut Hari Kopi Nasional. Mungkin nanti Pak Anton bisa menceritakan lebih detail tentang apa itu Dekopi, apa hubungannya sebetulnya Dewan Kopi dan Duta Kopi Indonesia. Pak Anton juga menjadi salah satu narasumber pada waktu pemilihan Duta Kopi 2020. Perlu saya remind lagi Pak Anton, pada saat itu yang masuk di kami adalah 5.350 anak yang mendaftarkan. Disaring menjadi 4.000, disaring kembali menjadi 1.400, disaring kembali 400, disaring lagi menjadi 40, yang terakhir adalah 24 sebagai finalis. Jambi itu luar biasa, 2 yang masuk, Rana Putri ini sebagai juara Putri, Duta Kopi, dan Exxon juga sebagai salah satu juara di finalis itu. Saya kira dari saya cukup ini saja, nanti waktunya Pak Anton akan memberikan penjelasan-penjelasan, dan anak-anakku, mumpung ada Bapak Ketua Dewan Kopi Indonesia, tanyakan unek-unekmu kalian apa tentang kopi dan hubungan kopi dengan anak-anak muda, anak-anak milenial sekarang, mumpung bisa bertemu beliau yang kita sudah mencuri waktu beliau saat ini. Terima kasih sekali lagi anak-anak, tetap berjuang, tetap bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Bu Lisa untuk sambutannya yang sangat luar biasa, sangat memberikan insight, memberi semangat juga untuk kita semua. Oke, kalau gitu, ini merupakan hari yang sangat istimewa untuk saya pribadi, karena mendapat kesempatan untuk dapat berbicara dengan Bapak yang sangat inspiratif dan pastinya mengagumkan. Beliau adalah Ketua Umum Dewan Kopi Indonesia, juga merupakan Menteri Pertanian Indonesia pada tahun 2004 hingga 2009, serta meraih penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana dari pemerintah Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bapak Anton Apriantono. Kepada Bapak Anton Apriantono, dipersilakan. Jangan lupa tepuk tangannya dulu dong teman-teman. Close-nya mana nih teman-teman, coba. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada Ibu Lisa Ayudia yang saya hormati, kemudian anak-anakku sekalian yang saya banggakan, ya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya. Kita bisa bertemu di media ini.
mungkin tadinya saya mau ini dari sini nih, tapi nggak apa-apa kalau sudah di apa namanya di direct dari sana ya presentasinya. Jadi saya akan menjelaskan tentang Dewan Kopi Indonesia, ya, bagaimana kita harus berperan di dalam memajukan perkopian Indonesia. Lanjut. Nah, alhamdulillah Indonesia itu berada di dalam sebuah apa namanya kawasan, ya, di mana ini seperti ada belt gitu ya, ada sabuk yang masuk ke dalam kategori tropika, ya, di mana disitulah kopi itu diproduksi di daerah ini, tidak di daerah lain, ya. Jadi Indonesia beruntung karena berada di daerah di mana kopi dapat tumbuh dengan baik, ya. Tentu apa namanya ini harus kita syukuri. Lanjut. Nah, Indonesia beruntung karena banyak sekali menghasilkan kopi-kopi dengan berbagai specialty, ya. Kopi specialty yang berbagai dihasilkan dari berbagai daerah. Ini hanya contoh saja, ya. Ada Bali, Lintong, Balinya Bali Kintamani, Mandailing, Gayo, Toraja. Bisa dikatakan Indonesia paling kaya dari sisi jenis-jenis kopi-kopi yang berkualitas, ya, dibandingkan dengan negara-negara lain. Karena tersebar di seluruh kepulauan yang ada di Indonesia, dan juga karena Indonesia juga banyak pegunungan, ya, banyak daerah-daerah yang memiliki gunung, dan daerah-daerah pegunungan itulah kopi-kopi Indonesia itu tumbuh, ya, dan menghasilkan kopi dengan kualitas yang baik dan unik, ya. Antara satu daerah dengan yang lain itu bisa berbeda, dan masing-masing bisa dikatakan banyak sekali kopi-kopi Indonesia yang enak. Lanjutkan. Nah, secara umum ada 3 jenis kopi, ya, yang ada di Indonesia, dan di dunia juga sama, tidak banyak, umumnya ada 3 saja secara garis besarnya, yaitu Robusta, kopi Arabica, dan Liberica. Di mana di Indonesia yang paling banyak ditanam itu justru adalah Robusta, sedangkan di dunia yang paling banyak adalah Arabica, ya. Indonesia malah Robusta. Ini memang ada sejarahnya juga. Jadi sejarahnya kopi yang datang ke Indonesia itu berasal dari Eropa, ya. Ketika kemudian ditanam di Indonesia, Arabica itu ada masa-masa di mana diserang oleh penyakit karat daun. Nah, sedangkan yang lebih tahan adalah Robusta. Akhirnya banyak masyarakat yang akhirnya menanam Robusta, ya, karena lebih tahan. Sehingga itulah salah satu penyebab kenapa kopi Indonesia itu lebih banyak Robusta. Kemudian kopi Liberica ini ternyata cocok di daerah gambut, ya. Ini banyak di daerah Jambi, juga di Kalimantan, gitu. Ini punya keunikan tersendiri juga, ya. Di Malaysia itu disebut juga dengan kopi nangka, karena memang punya aroma nangka. Oke, lanjut. Kalau kita lihat penanaman kopi di Indonesia ini sebagian besar, ya, bisa dikatakan 96% itu perkebunan rakyat. Jadi hanya perkebunan swasta, besar swasta, kemudian perkebunan besar negara itu hanya 4% totalnya. Jadi betul ini adalah perkebunan yang melibatkan banyak sekali orang, ya, karena ini
kebanyakan adalah perkebunan rakyat. Lanjut. Perkembangan produksi kopi kita memang relatif tidak banyak beranjak, ya. Tidak banyak beranjak datanya, peningkatannya ya, cenderung stabil sekitar 685.000 ton ya, per tahun. Kemudian juga ekspor kopi kita juga ada kecenderungan menurun, ya, tetapi konsumsi naik. Ya. Nah ini rupanya ya ekspor yang menurun ini karena konsumsi di dalam negeri kita yang meningkat. Ya. Di samping itu ada impor juga yang akhir ini meningkat karena kebutuhan kopi untuk industri. Jadi nanti kita akan lihat datanya bahwa industri kopi kita juga menggeliat, ya, bisa memasok negara-negara sekitar Indonesia dengan kopi saset, ya, kopi apa istilahnya, kopi jadi. Iya. Oke, lanjut. Nah, inilah negara tujuan ekspor Indonesia, ya. Ke Eropa ini 35%, Jepang 6%, Amerika 11%, Afrika 10%, dan Asia 36%, lainnya 2%. Ini, ya. Ini adalah ekspor biji. Ya. Ini kalau dilihat dari negaranya, yang paling besar itu Amerika, ya. Yang kedua Jerman, kemudian Jepang, Italia, Rusia, dan seterusnya. Nah, kopi instan, ya. Seperti kopi sangrai, kemudian ekstra, konsentrat, ini banyak kita ekspor ke negara-negara seperti Filipina, Taiwan, Cina, Malaysia, Thailand, Singapura, Korea Selatan. Ya. Jadi apa namanya, ini yang akhirnya ini justru meningkat. Ya. Lanjut. Inilah data detail daripada ekspor kopi Indonesia, tapi saya kira kita akan tidak akan melihat satu persatu, ya. Lanjut. Ini juga perkembangan impor kita, ya. Oke, lanjut saja. Nah, ini yang mengembirakan, ya. Jadi kalau kita lihat komposisi jenis produk kopi Indonesia tahun 2019, ya, saya belum punya data yang 2020, ini ada kopi biji, itu 50%, kopi olahannya itu kopi bubuk dan gongseng, itu 40%, kopi instan dan soluble itu 10%. Ya. Jadi rupanya ini satu kecenderungan yang bagus, di mana ekspor kita itu meningkat, bukan kopi biji saja, tetapi sudah mulai meningkat ke kopi bubuk dan gongseng, dan juga kopi instan dan soluble. Lanjut. Nah, inilah kira-kira kondisi kopi Indonesia menurut catatan GAIKI, ya, Gabungan Eksportir Kopi Indonesia. Ekspor biji kopi nasional itu sekitar 227.478 ton, ya. Kemudian ini produksinya dan luas lahan sekitar 1,2 juta ton. Tadi sudah disebutkan 96 atau 92% itu perkebunan rakyat. Nah, impor biji kopi kita itu 77.815 ton. Jadi kita sudah dijelaskan dia dibutuhkan untuk kopi olahan. Ekspor kita, kopi olahan nasional, itu 215.933, ya. Kemudian ini sudah dalam bentuk olahan, ya. Jadi produksi kopi olahan kita, ini jumlah unit usahanya 101, kemudian produksinya 444.973 ton. Ya. Kemudian, ya, impor yang dilakukan itu kebanyakan untuk industri kopi olahan. Lanjut. Ini saya kira apa yang harus kita lakukan, ini menurut GAIKI ini sejalan dengan apa yang juga dipikirkan oleh Dekopi, yaitu
Pertama, peningkatan kuantitas produksi atau produktivitas, ya, baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi. Ini kita harus bisa meningkatkan produktivitas 2 kali lipat ya, dari yang ada sekarang. Yang sekarang ini hanya produktivitas hanya 700 kg per hektar per tahun. Ya. Harus dalam waktu 5 tahun ini harus bisa meningkat. Kemudian juga peningkatan mutu pengolahan kopi, ya, green bean, roasted, ground coffee, ini harus kita tingkatkan mutunya. Kemudian tentu juga harus meningkatkan kepercayaan pasar, bahwa kita menghasilkan kopi yang bermutu. Kemudian juga kita harus meningkatkan emerging market, ya, pasar-pasar non tradisional seperti Afrika, ya. Afrika ini dia di satu sisi produsen, tapi di sisi lain juga konsumen, ya. Bahkan Vietnam juga demikian, di satu sisi dia produsen, tapi dia juga konsumen, sama Indonesia juga begitu, ya. Jadi memang begitulah ya, dunia selalu saling membutuhkan, ya. Brazil pun walaupun dia juga produsen, tapi dia juga konsumen, ya. Tentu punya karena kopi itu punya kekhasan masing-masing, ya. Mungkin ada orang Indonesia yang suka kopi Brazil, tapi orang Brazil juga ada yang suka kopi Indonesia. Kemudian kita harus lebih banyak lagi mengembangkan kopi-kopi specialty, kemudian juga single origin, pale robusta, juga produk olahan kopi itu semakin meningkat. Ya. Oke, lanjut. Ya, kalau kita lihat permintaan kopi itu meningkat terus, ya, terutama emerging markets itu adalah Cina, Turki, Rusia, dan Korea Selatan. Kemudian yang existing countries-nya ini, ya, kemudian yang traditional market itu Amerika, Eropa, Jepang, ya. Itulah yang traditional market. Lanjut. Ini kira-kira konsumsi dunia, ya, konsumsi kopi dunia. Indonesia masih rendah, ya. Tapi peningkatannya sekarang ini cukup tinggi, ya, dibandingkan dengan beberapa negara lain. Tapi negara lain ada yang lebih tinggi lagi, baik Vietnam maupun juga Kolombia. Jadi ini adalah negara-negara yang produsen kopi, tapi juga sebagai negara yang mengkonsumsi kopi yang cukup tinggi. Ya. Lanjut. Kita lanjutkan. Ya. Ini adalah kopi-kopi Indonesia yang sudah dikenal, ya, bertambah terus. Terakhir kita mengekspor kopi dari Boyolali, daerah yang selama ini tidak begitu dikenal, ya. Boyolali. Ya, ini adalah kopi-kopi, ya, bisa dibilang yang sudah banyak dikenal, sedangkan belum lama dari Boyolali ekspor kopi ke Jerman. Lanjut. Baik, sekarang saya mulai menjelaskan tentang Dewan Kopi itu sendiri, ya. Jadi pada Desember 2017, pada waktu seminar tentang kopi di Yogyakarta, para pemangku kepentingan perkopian Indonesia sepakat membentuk DKOPI, Dewan Kopi Indonesia. Pada saat itu terbentuk Dewan Formatur pembentukannya. Kemudian melalui serangkaian proses disusunlah pengurus Dewan Kopi Indonesia, dan pengurus DKOPI akhirnya dikukuhkan oleh Menteri Pertanian pada tanggal 11 Maret 2018, di mana tanggal 11 Maret juga dideklarasikan menjadi Hari Kopi Nasional. Lanjut. Susunan pengurus DKOPI terdiri dari 1 orang ketua, 2 orang wakil ketua, 1 orang sekjen dan 2 wakil sekjen, 1 bendahara dan 2 wakil bendahara, ada Biro Umum Data dan Informasi, ada Badan Penasehat, Badan Pengawas, dan Badan Pembina. Ada 4 komisi, ya, budidaya dan pasca panen, industri dan standarisasi, kemudian pengembangan usaha, koperasi dan UKM, promosi dan pemasaran. Lanjut. Nah, perwakilan DKOPI ada di seluruh provinsi penghasil kopi yang sudah diresmikan adalah Lampung, Aceh, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Jambi. Ya. Beberapa sedang dalam proses penyusunan dan akan menyusul.
Kemudian anggota di Kopi ini adalah seluruh asosiasi perkopian, ya, organisasi petani kopi, organisasi industri kopi, kafe, barista, serta pelaku usaha perkopian seluruh Indonesia. Itulah anggota di Kopi. Lanjut. Visi dan misi Dekopi itu diringkaskan dalam 3 kata, yaitu menyatukan, mensinergikan, dan unggul. Lanjut. Jadi visinya adalah menyatukan dan mensinergikan seluruh pemangku kepentingan agar mampu menjadikan kopi Indonesia menjadi kopi yang unggul di dunia. Itu visinya. Lanjut. Kemudian misinya, pertama, membantu menjadikan kopi Indonesia menjadi kopi yang unggul di dunia. Kedua, membantu pelaku usaha kopi dalam melancarkan, meningkatkan, untuk petani kopi meningkatkan produksi dan produktivitasnya, dan mengembangkan usahanya. Yang ketiga, membantu pelaku usaha kopi, terlebih khusus petani kopi dalam meningkatkan kesejahteraannya. Yang keempat, membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan, program, standar, sistem sertifikasi, dan dalam merealisasikan program perkopian Indonesia. Lanjut. Peranan di Kopi ya, itu pertama memberikan masukan kepada pemerintah dalam masalah kebijakan, program, standar, dan sertifikasi. Yang kedua, memberikan informasi kepada masyarakat perkopian. Yang ketiga, memberikan solusi bagi permasalahan perkopian. Yang keempat, memfasilitasi pelaku usaha untuk kegiatan ekspor dan perdagangan di dalam negeri. Yang kelima, memfasilitasi petani dalam kegiatan budidaya kopi. Dan keenam, membantu petani dan pelaku usaha dalam meningkatkan mutu kopi dan mengembangkan produk bernilai tambah. Lanjut. Jadi, di Kopi mengharapkan terjadinya sinergitas ya, saling menguntungkan, saling mendukung antara pemerintah, petani, pedagang, ya, kafe-kafe yang ada, para eksportir, para industriawan perkopian. Inilah yang kita harapkan, ya, kita rangkum semuanya. Dan untuk ini tentunya ada ada pendukung-pendukungnya ya yang bisa mendukung apa yang ingin dicapai, seperti Duta Kopi Indonesia. Itu juga menjadi satu hal yang kita harapkan ya. Lanjut. Ini kenapa nih ada orang-orang begini? Apa yang terjadi? Jadi garis-garis besar programnya adalah sebagai berikut. Ya. Kecepatan menampung aspirasi anggota, ya itu pertama ya, garis besar menampung aspirasi anggota, karena DKP kan harus mendengarkan seluruh pemangku kepentingan, maka aspirasi anggota didengarkan baik dengan kunjungan lapang, pertemuan dengan asosiasi secara rutin, pertemuan dengan kalangan industri dan kafe, kemudian menyelenggarakan juga event ya. Hari Kopi Nasional itu menjadi event tahunan di mana Kopi yang menyelenggarakan. Juga mendukung pelaksanaan acara Hari Kopi Internasional dan event lain yang diselenggarakan oleh anggota, termasuk event-event Duta Kopi Indonesia. Lanjut. Oke, lanjut berikutnya. Kemudian juga membantu menyusun program pembangunan perkopian, ya, menyusun program peningkatan produksi dan produktivitas kopi, program yang berkaitan dengan perdagangan, industri, koperasi, UKM, juga membantu menyusun standar kompetensi dan produk. Lanjut. Kemudian merespon permintaan anggota tentunya, ya, merespon isu perkopian, melakukan kajian-kajian yang diperlukan untuk kemajuan perkopian, memberikan masukan kepada pemerintah terkait kebijakan perkopian atas dasar masukan anggota dan kajian, membantu pelajaran bisnis pelaku usaha, membantu petani dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraannya. Lanjut. Nah, itulah saya kira yang bisa saya jelaskan ya mengenai Dewan Kopi Indonesia. Ya. Terima kasih ya, Duta Kopi Indonesia ini sudah banyak sekali membantu Dewan Kopi Indonesia di dalam mencapai visi misinya. Ya. Apalagi sekarang ada Guru Kopi ya. Itu juga satu hal yang tentunya akan juga membantu
Memang tidak mungkin DKP sendirian, ya. Kita harus saling mendukung. Semua upaya-upaya ini adalah untuk mencapai tujuan kita bersama, bagaimana kopi Indonesia akan menjadi unggul, kemudian juga petani kopinya menjadi lebih sejahtera, ya. Dan Indonesia tentunya akan dipandang sebagai surganya kopi dunia, ya. Dan juga tentunya akan berkontribusi besar di dalam perekonomian bukan hanya nasional tapi juga dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Anton, terima kasih banyak. Materinya sangat bermanfaat, sangat menarik. Dan aku yakin banget nih teman-teman yang tadi menyaksikan sangat terkejut kan, karena ternyata Indonesia itu memang sekeren itu loh teman-teman. Tahu kan kalau misalkan Indonesia itu kita menghasilkan dan memproduksi kopi termasuk yang terbesar di dunia. Ya kan, selain ada Brazil, habis itu ada juga Vietnam, ada Kolombia, dan ada Indonesia. Nah, kira-kira nih teman-teman, mumpung ada kesempatannya nih ada Pak Anton di sini gitu ya, yang memang sebagai Ketua Umum Dewan Kopi, dan tadi kita udah lihat banget perannya, visi misinya, kemudian juga tugas-tugasnya. Teman-teman mau bertanya apa nih kira-kira? Pasti teman-teman punya banyak pertanyaan yang menunjang kegiatan teman-teman, baik itu mungkin teman-teman sebagai supplier kah? Atau mungkin teman-teman punya kebun kopi? Atau mungkin teman-teman di sini punya coffee shop atau kedai kopi? Nah, kira-kira apalagi dalam keadaan pandemi kayak gini nih, kira-kira teman-teman pasti ngerasa, wah ini adalah saat yang tepat buat kita-kita yang memang sekarang lagi mencoba banget bangkit di era pandemi ini untuk bisa dibantu nih sama Pak Anton sebagai Ketua Umum Dewan Kopi kan. Kalau gitu aku langsung buka aja sesi pertanyaan buat teman-teman, bisa langsung diketik aja pertanyaannya. Nanti aku akan pilih 3 penanya pertama dulu yang akan langsung dijawab sama Pak Anton, kemudian akan ada sesi kedua yaitu 3 penanya selanjutnya. Oke, aku persilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya ya. Mbak, saya Mbak. Halo? Bisa didengar? Iya, bisa Mas. Oke, boleh dipersilakan. Ya, begini. Assalamualaikum Pak Anton. Saya mau bertanya. Bagaimana cara DeKopi mensejahterakan dan memajukan usaha perkopian di Indonesia dalam masa pandemi COVID-19, khususnya untuk barista-barista Indonesia agar tidak terkena PHK atau dipecat, Pak, dipecat sebelah pihak ya, satu pihak. Ya begitulah. Bagaimana cara memajukan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh langsung jawab ya? Oke, siap. Ya Pak, silakan Pak. Ya, ini memang tugas yang sangat berat ya, karena DeKopi tentu tidak punya keleluasaan, ya. Tetapi kita selalu memberikan solusi kepada pemerintah, ya, memberikan masukan agar usaha ini tetap berjalan. Ya. Memang tidak mudah, pemerintah, jangankan DeKopi, pemerintah juga mengalami kesulitan karena di satu sisi bagaimana agar ekonomi tetap berjalan, tapi di sisi lain agar pandemi ini bisa diselesaikan gitu. Ini dua hal yang tidak mudah untuk melakukan kompromi. Itu sebabnya kemudian DeKopi menyelenggarakan webinar nanti, insya Allah tanggal 10 ya. Itu topiknya adalah bagaimana kita melakukan inovasi agar bisa melakukan recovery ya kondisi ekonomi ini ya. Inovasi apa yang bisa kita tawarkan gitu ya. Nah, kita akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan khususnya dari Puslitkoka Jember, ya, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Jember, UGM ya. Mereka akan memberikan solusi-solusi yang bisa membantu memulihkan perekonomian. Khusus yang terjadi pada kafe ini memang yang terdampak besar itu barista. Ini memang satu hal yang tidak bisa dihindari ya, karena kedai kopinya itu ya
berkurang, kemudian juga ada pembatasan pengunjung, pembatasan waktu. Nah, ini hal-hal yang memang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu yang kita sarankan adalah harus melakukan diversifikasi produk diantaranya. Ya. Kemudian harus lebih kreatif lagi, para barista ini juga mulai memikirkan bukan sekedar menyajikan kopi di kafe, tapi juga kemudian mampu memasarkan juga produk-produk kopi kerjasama dengan kafe tempat bekerja, ya, ini ke konsumen gitu, dengan melakukan direct selling, kemudian juga dengan melakukan penjualan melalui internet dan lain-lain. Gitu. Jadi memang bukan hal yang mudah, kami menyadari hal itu, tetapi kita harus keluar dari kondisi itu. Kreativitas kita yang harus ditingkatkan, di mana pendapatan itu tergantung pada kafe dalam arti secara konvensional, tetapi harus menjadi kafe yang secara modern, ya, secara online itu bisa tetap menyajikan kopi kepada seluruh konsumen. Ya, jadi itulah caranya, salah satu cara yang terpikirkan oleh Dekopi para barista ini tetap survive, ya. Itu saya kira yang bisa kita tawarkan. Baik, terima kasih Pak Anton. Bagaimana tadi Mas Ozi sudah terjawab ya kurang lebih ya. Baik, Pak Anton ada pertanyaan berikutnya nih dari Mas Agus Setiawan. Nah, pertanyaannya seperti ini Pak. Untuk masa pandemi sekarang, jika memang mau membuka usaha kopi, khususnya coffee shop, lebih baik untuk membuat brand sendiri atau franchise? Kalau menurut Pak Anton, lebih baik mana nih Pak? Ya, dua-duanya ada kelebihan kekurangan, ya. Kelebihan franchise itu karena sudah dikenal gitu ya. Ini memudahkan untuk menjaring konsumen, ya, karena dikenal. Tapi tentu ada kerugian-kerugiannya, bukan kerugian, maksudnya kekurangannya, ya, karena ya tentu bergantung pada ininya, ya, apa istilahnya itu, ya pusatnya lah, katakan gitu, ya, baik sistemnya dan lain-lainnya, sehingga kita agak terbatas dalam melakukan pengembangan maupun juga inovasi maupun improvisasi. Nah, di sisi lain kalau kita melakukan buka sendiri usaha, itulah kelebihannya. Kita bisa melakukan inovasi, improvisasi, apapun yang bisa kita lakukan tanpa banyak terikat gitu dengan siapapun. Tapi kelemahannya ya pastinya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa dikenal oleh masyarakat. Pilihan mana? Ya tergantung pada banyak hal. Ya. Di antaranya adalah target konsumen mana nih yang kita akan bidik. Kemudian lokasinya di mana, gitu. Jadi hal seperti itu kalau pengalaman saya di dalam membuka kafe itu, masalah lokasi itu menjadi bagian penting, ya. Kadang-kadang sepertinya di mall itu menarik gitu ya, tapi ternyata juga biaya sewanya yang tinggi dan lain-lain. Ini memang banyak hal yang harus dipertimbangkan, dan dalam kondisi yang pandemi begini, kita kembali lagi harus berpikir bukan hanya menjual secara langsung, ya, tapi secara tidak langsung, kemudian produk-produk kopi yang bisa dijual langsung ke rumah-rumah, itu harus menjadi pilihan, ya. Jadi jangan kita berpikir bahwa kafe itu tempat yang dikunjungi orang. Tapi kita sekarang harus juga menjadi proaktif bagaimana dengan produk kita bisa mengunjungi konsumen sampai ke rumah-rumah. Ini barangkali kalau bisa kita lakukan, maka kita akan survive. Demikian saya kira bisa sampaikan. Baik, terima kasih Pak Anton. Mudah-mudahan ini dapat menjawab pertanyaan dari Mas Agus ya. Ya, Pak Anton ada pertanyaan lagi nih, udah siap ya Pak? Oke, ini pertanyaan selanjutnya datang dari Mbak Nania.
Kira-kira apa saja sih, Pak Anton, yang dibutuhkan dalam menghandle bisnis kopi? Seperti itu. Wah, ini luas sekali ya Pak pertanyaannya ya Pak ya. Ya, banyak hal tentunya ya, dari mulai permodalan, manajemen, SDM, ini semua tentu apa namanya hal-hal yang harus kita perhatikan. Dan sekali lagi ya, memang luar biasa kondisi seperti ini. Juga memaksa kita untuk berpikir out of the box gitu. Jadi kita harus pikir bagaimana nih kita bisa keluar dari kondisi yang pandemi seperti ini, di mana yang terdampak itu ya banyak ya. Misalnya saja ekspor kopi kita sekarang agak mengalami kendala dari sisi transportasi misalnya. Jadi bukan hanya transportasi yang juga memang menjadi kendala, tapi juga masalah kontainer saja itu juga masih menjadi kendala. Tapi kita tidak boleh berhenti di situ, gitu. Gimana kita memanfaatkan resi gudang, kemudian juga bagaimana kita mulai berpikir produk-produk yang lebih bervariasi, dan juga bahkan kita harus memikirkan juga produk-produk yang bisa mengurangi ya ataupun meningkatkan imunitas. Jadi mengurangi dampak COVID itu sendiri, meningkatkan komunitas. Jadi kopi bukan hanya sekedar kopi, tapi kita bisa mencampurkan kopi dengan rempah-rempah, dengan apa saja yang mampu meningkatkan imunitas ataupun juga kekuatan tubuh di dalam menangkal kopi. Nah, ini saya bilang peluang-peluang seperti ini ya harus kita tangkap gitu. Jadi sekali lagi masalah kreativitas dan inovasi menjadi kata kunci ya bagaimana bisnis di era sekarang ini dijalankan. Kalau faktor-faktor lainnya secara konvensional ya harus kita lihat ya seperti yang biasa. Tapi saya hanya menekankan bagaimana masalah dua hal itu yang menjadi bagian terpenting dari keseluruhan faktor yang mempengaruhi sebuah bisnis kopi. Ya. Baik, terima kasih Pak Anton. Oke, seperti sangat jelas ya Mbak Nania, kalau memang keywordnya adalah inovasi dan kreativitas, betul ya Pak ya? Ya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya, ini memang sangat menarik sekali sih Pak. Memang ini adalah sebuah kesempatan di mana teman-teman merasa ini mendapat dukungan dari Bapak sebagai Ketua Umum Dewan Kopi Pak, makanya banyak sekali yang ingin bertanya. Ini ada pertanyaan dari teman kita nih, Exos ya Pak ya. Ini pertanyaannya lebih kepada produktivitas kopi. Oke, pertanyaannya yaitu tadi disampaikan bahwa produktivitas kopi kita di Indonesia itu sebanyak 700 kg per hektar per tahun. Nah, bagaimana caranya agar produktivitas kopi di Indonesia bisa meningkat, Pak? Apakah kira-kira ada nggak sih tips dan trik untuk petaninya itu sendiri? Kalau ada, kira-kira segi apa nih yang mesti ditingkatkan dari para petani tersebut? Banyak faktor ya di dalam peningkatan produktivitas ini. Tapi memang tadi kan sudah disebutkan, sebagian besar itu perkebunan rakyat. Kemudian penanamannya juga ya kebanyakan masih di hutan atau di sela-sela tanaman. Ini memang menjadi satu bisa dikatakan satu kendala tersendiri ya. Karena tidak mudah meningkatkan produktivitas di areal yang seperti itu. Pertama, dari sisi jangkauan saja, ya, untuk ke kebunnya saja itu butuh usaha. Ya. Kemudian terbayang nggak sih misalnya perkebunan kopi di kaki gunung, kemudian di lereng-lereng gunung, ya, di daerah-daerah pegunungan itu, bagaimana ditatanya? Pada waktu panen saja itu sudah menjadi satu masalah tersendiri karena harus diangkut ke bawah kan. Bagaimana ngangkutnya? Seringkali menggunakan motor yang jalannya pun tidak bagus. Ya, saya pernah ke satu daerah di NTB, ya,
saya lupa, saya ingat sekarang, Tepal namanya. Itu saya harus menempuh perjalanan menggunakan motor 3,5 jam ya, dengan jalan yang tidak begitu bagus ya, sampai-sampai kamera saya bermasalah tuh gara-gara banyak goncangan ya, dan beberapa kali saya harus turun kaki, jalan kaki ya, turun ya dari motor dan berjalan kaki karena saking licin dan juga membahayakan kalau dinaiki. Nah, itulah tantangannya memang ya, tapi sekali lagi kalau kita berbicara produktivitas, itu unsur-unsur produksi harus kita perhatikan, dari mulai bibitnya, pupuknya, airnya, ya kemudian budidayanya, itu satu hal-hal yang harus kita perhatikan, dan sulit sekali menggambarkan secara detail untuk peningkatan produksi ini karena kondisi perkebunan kita berbeda-beda satu dengan yang lain. Tapi secara umum yang saya gambarkan seperti itulah tantangannya, ya. Bahkan seperti di itu ya, dari 1.900 hektar dulunya sekarang tinggal 1.100 hektar. Kenapa? Karena kekurangan SDM untuk menangani perkebunan kopi. Jadi yang 800 hektar itu kembali jadi hutan. Saya menyebutnya hutan kopi gitu. Saya melihat sendiri bagaimana kopi pohonnya besar-besar bercampur dengan pohon-pohon yang lain. Sudah nggak mungkin lagi untuk diupayakan. Yang paling dimanfaatkan biji kopinya itu pun juga tergantung pada tenaga kerja yang juga mahal ya. Untuk metik kopi aja sampai harus mengerahkan anak-anak sekolah ya, karena biaya tenaga kerjanya sudah 500.000 per hari. Nah ini ya, jadi sekali lagi kalau masalah peningkatan produksi itu unsur-unsur produksi itu yang harus kita perhatikan. Bukan hanya masalah bibit, pupuk, kemudian tadi budidaya, air, tapi juga pasca panennya. Kemudian yang terpenting lagi adalah pengolahan, ya, pasca panennya itu juga harus kita perhatikan, ya, agar tidak banyak yang terbuang dan kualitasnya juga meningkat. Demikian. Baik, terima kasih Pak Anton. Tapi saya jadi penasaran nih Pak, kira-kira karena tadi pertanyaannya mengenai produktivitas kopi sendiri di petani ya Pak ya. Kalau misalkan tadi terkait seperti bibit, pupuk, kira-kira bila mana petani-petani tersebut memang merasa kesulitan Pak untuk mendapatkan bibit maupun pupuk yang kualitasnya baik gitu ya Pak ya. Pasti dengan kualitas baik itu dengan harga yang pasti baik juga. Nah kira-kira ada nggak nih Pak, mungkin komunitas, organisasi, atau mungkin siapa yang bisa memberikan bantuan terkait bibit unggul dan pupuk-pupuk yang baik agar para petani dapat menghasilkan dan memproduksi kopi dengan lebih baik lagi dan lebih banyak lagi, Pak, kira-kira? Ya. Alhamdulillah Kementerian Pertanian itu concern dengan masalah bibit. Ya, bibit unggul ini banyak dikembangkan oleh Puslit Koka di Jember, gitu. Kemudian juga dikembangkan juga, kita juga memberikan rekomendasi agar di setiap daerah tuh ada penangkar-penangkar gitu. Jadi bibit-bibit unggul ini ditangkarkan. Saya melihat sendiri yang di Sumatera Barat, ya, itu bagus sekali. Kemudian di Jawa juga begitu, ya. Ini sebenarnya sudah menggeliat gitu ya. Hanya yaitu tadi persoalannya. Karena keberadaan perkebunan kopinya di daerah-daerah yang sulit, inilah yang menyebabkan kesulitan dan juga banyak yang pohon-pohonnya itu sudah tua, ya, sehingga memang harus dilakukan replanting. Dan betul sekali, memang harus disediakan bibit unggul. Dan ini oleh pemerintah sekarang menyediakan bibit unggul, ya, setiap tahun itu jutaan pohon itu disebarkan ke masyarakat. Ya tentu tidak bisa serentak, ya. Maksudnya tidak bisa instan hasilnya. Tapi satu hal yang patut dicatat adalah pemerintah daerah Jawa Barat, ya, beberapa tahun yang lalu Pak Gubernurnya sangat concern, Gubernur yang lalu yang sebelum yang sekarang itu melakukan penyediaan bibit dan disebarkan kemana-mana. Nah, sekarang baru dirasakan manfaatnya di mana Jawa Barat sekarang menggeliat kembali. Tadinya sudah sempat drop ya produksi dari Jawa Barat. Sekarang sudah mulai
terasa. Dan mudah-mudahan ini juga akan kita rasakan dalam beberapa tahun yang akan datang ya, dengan program-program penyediaan bibit unggul dari Kementerian Pertanian. Nah, mengenai pupuk, memang ini menjadi permasalahan yang umum ya, kita sering mendengar masalah masalah pupuk ini. Oleh karena itu yang kita sarankan adalah mengembangkan pupuk organik. Ya. Bahkan ini kalau kita bisa melakukan pertanian organik untuk kopi, ya, inilah yang diminati oleh pasar Eropa, khususnya Jerman. Ya. Kalau kita ekspor kopi ke Jerman, nomor satu yang ditanya itu sertifikat organik. Jadi mereka lebih suka yang organik. Dan di sini memang kita kemudian ada persoalan, terutama adalah penggunaan pestisida glifosat yang untuk menghilangkan gulma ya. Kadang-kadang penggunaannya sudah berlebihan sehingga residunya tinggi dan ini menimbulkan penolakan ya. Oleh karena itu kembali lagi kita harus menerapkan pertanian organik. Kita harus menuju ke sana ya, mengurangi penggunaan pestisida, kemudian menggunakan pupuk-pupuk organik yang sebetulnya bisa kita buat sendiri ya. Banyak sekali biomasa di sekitar kita yang bisa kita gunakan untuk membuat pupuk organik. Demikian juga kita bisa menggunakan pupuk hayati yang kita bisa kembangkan sendiri. Ya, ini kira yang kita sarankan di dalam budidaya kopi kita. Baik, terima kasih Pak Anton. Mungkin kurang lebih untuk pertanyaan tersebut, untuk bibit sendiri memang Kementerian sudah memberi kemudahan ya Pak ya, tinggal ditunggu aja waktunya. Dengan berjalan waktu, insya Allah semua terakomodir gitu ya Pak ya. Kalau untuk pupuk sendiri, ini sebenarnya challenging banget nih buat anak-anak milenial menurut aku ya Pak ya. Karena biasanya kampus-kampus kita tuh suka ada KKN kan Pak, kuliah kerja nyata. Nah di KKN itu biasanya kita disebar nih ke berbagai daerah. Di situ kita bisa dong mengedukasi untuk petani-petani bagaimana caranya mengembangkan kopi organik atau pertanian organik. Karena kita udah lihat nih, ternyata kopi organik ini atau pertanian organik ini tuh benar-benar ditaksir banget sama negara Jerman ya Pak ya. Nah, kalau misalkan kita bisa menjadi penghasil kopi organik, lebih banyak lagi masalah kopi organik, kayaknya kita pasti pemasukan kita dan penghasilan kita di bidang kopi akan lebih banyak lagi. Nah, tapi pastinya itu butuh banget peran buat teman-teman semua, anak-anak muda, milenial, selain mungkin kalian semua lebih paham atau mungkin dapat ilmunya. Nah, jangan lupa untuk sharing, dan juga jangan lupa untuk kasih informasi ke masyarakat di mana teman-teman semua tinggal, atau mungkin ketika teman-teman sedang berkunjung atau mungkin punya kegiatan kuliah kerja nyata untuk memberikan edukasi kepada petani setempat, betul ya Pak ya? Sehingga itu akan membantu juga pemerintah ya Pak, tidak selamanya memang edukasi itu atau pendidikan itu harus diterapkan atau diberikan secara formal, betul ya Pak ya? Karena dengan kita nih, si anak-anak muda justru harusnya bisa lebih, karena anak muda ini lebih banyak, sehingga harusnya informasi dan edukasi itu bisa diberikan lebih cepat dan lebih luas, betul ya Pak ya? Ya, saya sendiri sekarang berkeliling ya, mempopulerkan pertanian organik, urban farming itu. Saya mendatangi perumahan, daerah-daerah nelayan, itu kita ajarkan masyarakat ya bagaimana membuat pupuk organik, media tanam, kemudian bagaimana menanam yang tidak hanya di lahan tapi juga di polybag, memanfaatkan lahan-lahan yang selama ini tidak optimal penggunaannya. Jadi kalau ini bisa kita lakukan, setiap orang ya punya dedikasi untuk paling tidak di lingkungannya, maka saya kira masyarakat akan sangat terbantu. Memang ini salah satu kunci tadi ya dalam peningkatan produktivitas ini adanya, saya menyebutnya pembina petani atau pembimbing petani. Nah, memang ini mau tidak mau harusnya pemerintah yang program harus menjadi program pemerintah yang mendai para milenial ataupun juga mereka yang ingin membimbing petani ya dalam meningkatkan produksinya dan peningkatan produktivitasnya. Masuk juga di dalam membimbing pertanian organik.
Nah, saya sangat mengharapkan kalau bukan dari kementerian, mestinya dari pemerintah daerah gitu, dengan membuat program-program pembimbingan bagi petani, dan inilah menjadi satu kesempatan ya bagi para pemuda, para milenial untuk berkiprah ya membantu para petani kita. Baik, ya mudah-mudahan nih di sini mungkin ada pemerintah atau pemerintah daerah atau mungkin ada dari kementerian yang tadi mendengar Pak Anton supaya lebih kayak, oh ya nih kita milenial nih tinggal kita kuatkan lagi saja permodalan untuk milenial ini bisa bantu program-program pemerintah gitu ya Pak. Yeah. Ini saya ada pertanyaan lagi nih Pak, ini penting nih Pak pertanyaan, karena melihat sekarang itu ya baik itu kaum pemuda maupun siapapun itu memang sangat menaksir bisnis kopi. Di mana-mana semua orang berani buka kopi, bukan hanya franchise tapi bahkan brand sendiri, baik itu yang memang menjual kopi kekinian seperti kopi susu maupun specialty kopi nih Pak. Kira-kira menurut Pak Anton, gimana sih peran dari Dewan Kopi dalam hal akses kemudahan permodalan Pak untuk pemula yang akan mau buka usaha kopi? Gimana nih Pak? Itu modal penting sekali nih Pak. Gimana kira-kira? Ya, kita sudah berupaya ya menjalin kerjasama dengan bank ya dalam mengucurkan KUR, kredit usaha rakyat. Tapi memang keputusan akhir itu kan ada di bank itu sendiri. Jadi saran saya adalah pelajari persyaratan yang diminta oleh bank, ya, kemudian berusaha penuhi. Karena ya Dewan Kopi tidak bisa, kalau sudah sampai kepada persyaratan situ kita tidak bisa apa-apa. Ya, kita hanya bisa menyambungkan, kemudian mendaftarkan, kemudian mengetuk bank untuk bisa menyalurkan dananya gitu ya. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Tapi kalau sudah diminta, ini loh syaratnya, ini loh yang harus dipenuhi. Nah, kita tentu nggak mungkin itu kita penuhi ya, oleh yang mau meminjam itu yang harus memenuhi. Jadi itu saya kira. Kemudian ada hal lain juga yang sekarang ini berkembang ya. Jadi pendanaan itu ternyata bukan hanya dari bank, tapi sekarang berkembang juga ekonomi Islam dengan sirkohnya. Jadi ada pribadi-pribadi yang ya punya kelebihan uang lah ya. Mereka ini membentuk sirkoh, kemudian mencoba memodali mereka-mereka yang mau usaha dengan serius. Ini juga menjadi satu sumber permodalan. Ada lagi sekarang juga wakaf ya. Badan-badan wakaf ini juga sekarang sudah mulai memikirkan bagaimana wakaf dalam bentuk usaha gitu ya. Memang masih perdebatan, tetapi ini juga menjadi satu hal yang mereka lakukan. Badan-badan wakaf itu juga memodali mereka-mereka yang mau usaha. Tentu dulu ya CSR itu menjadi harapan, tapi sekarang ini dengan kondisi semua usaha sedang mengalami kesulitan, sekarang ini agak sulit untuk mendapatkan CSR ya. Kemudian ada badan amil zakat yang mungkin ada sedekah-sedekah yang bisa digunakan untuk juga membantu usaha dan memberikan pinjaman yang lunak. Ya. Jadi memang kita jangan hanya bergantung kepada bank, ya, tapi juga kepada badan-badan seperti ini juga akan sangat membantu. Dan Dewan Kopi ya berupaya ya, walaupun tadi ya masalah persyaratannya, tolong masing-masing menyiapkan diri untuk bisa memenuhi persyaratan diminta oleh bank ataupun juga tadi lembaga-lembaga keuangan ekonomi Islam ataupun juga sirkoh ya, itu mereka tetap bagaimanapun juga akan meminta persyaratan yang cukup ketat karena mereka tidak ingin uangnya juga hilang begitu saja ya, tapi uangnya bisa kembali dan berputar. Baik, terima kasih Pak Anton. Oke, untuk memang para penggiat kopi yang sekarang pengen banget buka kopi dan tadi mempertanyakan soal permodalan, jadi sebenarnya untuk Dewan Kopi sendiri ini sudah mempermudah, yaitu dengan bekerja sama lah atau mengetuk para bank gitu untuk mengadakan yang disebut dengan KUR.
Nah, selain itu juga ternyata sekarang ada yang disebut dengan ekonomi Islam, yaitu dengan sirkohnya, dan juga Badan Wakaf pun mungkin sekarang udah mulai concern di bidang dalam bentuk usaha, begitu ya Pak. Oke, saya ada pertanyaan nih Pak, kira-kira. Jadi kita lihat ya Pak, ya memang dunia kopi ini sedang benar-benar menggeliat di Indonesia. Selain memang produksi kopi yang memang besar, dan itu memang dulu kan lebih banyak mungkin diekspor ya Pak ya. Tapi sekarang justru kita internalnya sendiri memang mengkonsumsi kopi dengan sangat banyaknya. Oleh karena kita bisa lihat dari mulai coffee shop kedai sendiri hingga franchise semua yang memang itu semua produk asli dari Indonesia. Nah, Pak, kira-kira nih dengan banyaknya coffee shop atau dengan banyaknya kedai atau bahkan mungkin dengan banyaknya roastery atau supplier yang mencoba untuk pastinya mengambil atau mencari marketnya masing-masing nih Pak, gimana caranya supaya mereka itu justru malah saling menguatkan Pak, tapi tidak saling mentiadakan. Contoh, coffee shop tuh banyak sekali ya Pak ya, dan kedai-kedai kopi banyak sekali, tapi bagaimana mereka semua bisa hidup? Gitu, jangan ya mungkin yang ini ada lalu yang satunya mungkin hilang, sama seperti mungkin roastery gitu, bagaimana mereka bisa punya marketnya tetap bertahan gitu untuk bisa mensuplai beans-beansnya di berbagai coffee shop ataupun kedainya Pak. Kira-kira bagaimana nih Pak siasatnya nih? Ya, kuncinya selain tadi ya inovasi, kreativitas, juga memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen. Ya. Ini yang apa namanya harus kita lakukan. Jadi saya pernah melihat satu pusat kopi ya di salah satu pasar di Jakarta, saya lupa namanya, itu menyediakan kopi dari seluruh Indonesia. Disediakan juga penggilingannya. Bahkan orang yang datang ke situ pun juga disiapkan lah untuk mencobanya gratis gitu. Ini adalah satu bentuk pelayanan di mana konsumen yang datang itu dilayani dengan baik ya. Sehingga yang datang ke situ itu ternyata bukan hanya dari dalam negeri, ternyata turis-turis asing banyak di sana. Padahal tempatnya di gang di pasar gitu yang sempit ya, yang orang nggak ngira lah ternyata di situ ada satu bisnis kopi yang besar. Nah, saya ingin memberikan satu ilustrasi atau satu contoh bagaimana pelayanan itu menjadi bagian penting ya di dalam bisnis ini. Jadi kalau masing-masing bisa melayani dengan baik, kemudian selalu memikirkan apa nih, kreasi apa lagi nih yang bisa kita lakukan ya, inovasi apa lagi nih. Kalau cara penjualnya sekarang kalau begini, terus apalagi yang bisa kita lakukan? Tidak pernah berhenti untuk berpikir ya, untuk meningkatkan. Saya yakin semua akan survive gitu. Persaingan tentu akan selalu ada ya, tetapi kita tidak perlu cemas ya, tidak perlu cemas atau tidak perlu merasa tersaingi. Masing-masing sudah ada rezekinya lah. Kita bisa mengambil contoh bagaimana Indomaret ya, kemudian apalagi itu yang Mart itu ternyata berdampingan bersebelahan, toh tetap juga ada pelanggannya sendiri-sendiri ya. Ini gimana logikanya coba? Di satu daerah ada beberapa Mart ya. Jadi, nah kuncinya sekali lagi karena memberikan masing-masing berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang baik, berlomba-lomba untuk menyediakan apa yang dibutuhkan oleh konsumen gitu, sehingga konsumen merasa, oh kalau saya nggak bisa ke sini, saya bisa ke sini gitu kan. Masing-masing punya keasaan. Kalau Family Mart, oh saya bisa beli minuman yang nggak ada di Indomart gitu ya, dan seterusnya gitu. Ya, itulah saya kira satu contoh bagaimana bisa hidup berdampingan, masing-masing punya pelanggan sendiri ya, tapi masing-masing juga bisa hidup walaupun dalam jumlah yang banyak dan bahkan berdekatan. Baik. Berarti ini sudah lebih luas ya Pak, bukan hanya sekedar inovasi, tapi memberikan pelayanan yang baik untuk kenyamanan konsumennya itu juga penting ya Pak ya? Sangat penting. Baik. Ada lagi Pak yang ingin bertanya nih Pak, dari teman kita Dwi Ansyah Aditya. Pertanyaan seperti ini Pak,
izin bertanya Pak, variabel untuk mengukur kualitas kopi itu apa saja ya Pak? Karena saya tahunya cuman kadar air saja. Nah, kira-kira seperti apa tuh Pak untuk mengukur kualitas kopi? Ya, jadi begini, kualitas kopi itu ada dari sisi fisik ya, yang berkaitan dengan ukuran, kemudian juga cacat dan lain-lain itu ada. Kemudian yang kedua dari sisi ini apa namanya keamanan ya, adanya serangga, adanya mikroba ya. Kemudian juga ada sebetulnya, tetapi jarang dilakukan ya, karena memang diperlukan laboratorium secara kimia ya. Nah, seperti residu pestisida gitu kan, itu ya kalau yang mau nanti ekspor itu harus dilakukan. Tapi biasanya kalau konsumen di Indonesia itu lebih kepada tadi faktor-faktor fisik, penampakan ya, kemudian bau ya, kemudian rasa ya, flavor. Nah, itu yang lebih dipentingkan gitu. Jadi apa namanya, uji sensori dari kopi yang akan dijual itu menjadi bagian yang paling penting dari kualitas kopi. Walaupun begitu, jangan lupa ya faktor-faktor tadi ya, faktor fisik, kemudian keamanan itu juga menjadi bagian penting untuk diperhatikan. Nah, kalau kopinya enak tapi begitu lihat ada serangga, orang kan sudah enggan untuk membelinya ya. Atau kemudian kopinya bagus, tapi begitu dilihat kok banyak cacatnya, banyak lubang-lubangnya, itu juga akan mempengaruhi. Ya. Baik, terima kasih Pak Anton. Oleh karenanya mungkin kalau untuk teman-teman yang memang berkegiatan di coffee shop atau kedai kopi, untuk mereka memilih roast beans yang cocok untuk kedai atau coffee shop mereka itu, selain mungkin harus diperiksa langsung ke roasternya ya Pak, untuk penampakan fisiknya seperti apakah ada bijinya, beansnya, atau mungkin ada serangga. Selain itu juga adanya uji sensori atau mungkin cupping ya Pak ya, biasanya ya setelah kopi itu di roasting gitu ya Pak ya. Ya. Baik, Pak Anton. Saya rasa dari tadi kita sudah banyak banget mendapat ilmu dari Pak Anton, dari mulai perannya Dewan Kopi sendiri sampai dengan edukasi untuk petani maupun untuk penggiat kopinya, coffee shop dan kedainya. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya, untuk ilmunya, untuk semuanya yang sudah terjawab pertanyaan teman-teman yang sangat penasaran sekali. Saya pun sangat mengagumi Bapak. Terima kasih saya bisa bertemu dengan Bapak di sini. Bisa banyak bertukar pikiran, saya dapat insight baru, dan pasti teman-teman pun juga di sini banyak mendapatkan ilmu-ilmu yang memang pada akhirnya mungkin memang itu hal yang selama ini tidak disadari gitu ya Pak. Tapi dengan perbincangan dengan Bapak, akhirnya membuka ilmu-ilmu baru dan memberi semangat untuk teman-teman yang tadinya mungkin dalam keadaan kebingungan. Sekarang apalagi pandemi ini, apalagi siasatnya nih yang harus dilakukan. Tapi tadi sudah dijawab oleh Bapak dengan sangat jelas dan sangat membuka dan memberi semangat gitu kepada kita semua. Oke, kurang lebih mungkin saya akan memberikan sedikit summary ya Pak ya, tadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Yaitu tadi kan memang ada yang bertanya mengenai untuk kalau misalkan kita ingin bersaing di di industri kopi, yaitu tadi juga itu juga menjawab untuk bagaimana caranya untuk saling survive pada industri kopi, yaitu selain inovasi, ada juga harus kreatif dan juga tadi pelayanan yang baik ya Pak ya. Oke, selain itu juga tadi untuk yang bertanya mengenai bagaimana ini memfasilitasi para petani nih agar produktivitasnya itu lebih meningkat. Nah, dari segi bibit sendiri memang dari Kementerian Pertanian itu sekarang memang sudah sangat menggalakkan dan memang tinggal ditunggu waktunya aja teman-teman. Nanti insya Allah akan segera mendapat
kemudahan-kemudahan tersebut dari pemerintah. Dan untuk pupuk sendiri, pupuk memang yang lebih ditaksir adalah pertanian ataupun kopi organik. Nah, kalangan muda, jangan lupa dong bantuin untuk semua petani-petani kita gitu yang mungkin memang lokasinya jauh nih, teman-teman yang mungkin ada dekat di situ daerahnya atau mungkin ada ilmu itu, jangan lupa untuk berbagi supaya apa? Supaya produksi kopi kita dan membantu kesejahteraan kopi para petani kopi, betul ya Pak ya? Oke, seperti itu. Kemudian untuk yang bertanya mengenai permodalan ya, karena kita nggak akan bisa melaju bisnis bila memang kita tidak memiliki modal, betul ya Pak? Ada beberapa, yaitu pertama yaitu KUR yang dikeluarkan oleh bank, kemudian juga ada ekonomi Islam dengan sirkohnya, dan sekarang juga ada Badan Wakaf yang juga sudah mulai memberi bantuan dalam bentuk industri, dalam bentuk usaha. Oke, kurang lebih mungkin itu summary yang saya bisa berikan atas bincang-bincang yang sangat mengagumkan sekali dari Bapak. Terima kasih Pak Anton atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih panjang, lebih luas dengan tema-tema yang lain-lainnya lagi. Oke, baik Pak Anton, terima kasih. Sampai berjumpa lagi Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, terima kasih sudah hadir dalam Ngobrol Asik Seputar Kopi. Aku tahu banget pasti teman-teman lega banget karena tadi benar-benar bisa banyak bertanya dan dapat insight-insight langsung dari Pak Anton, Ketua Umum Dewan Kopi kita. Dan jangan lupa teman-teman, bahwa acara Ngobrol Asik Seputar Kopi ini itu akan berlangsung hingga bulan April 2021 ini. Nah, jangan lupa pantengin terus, stay tune terus di Instagramnya Edukasi Kopi, karena kita akan update terus kira-kira untuk episode berikutnya temanya apa dan siapa nih pembicaranya. Dan itu pasti nggak kalah menariknya juga dengan tema yang beragam-beragam. So, stay tune terus teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu. Bye-bye. Terima kasih. Sama-sama. Thank you semuanya.